Jalur kereta api Hijaz membentang dari Damaskus, Syria hingga kota Madinah di Arab Saudi. Rute ini dibangun pada masa kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1908. Jalur kereta api Hijaz dibangun untuk mempermudah perjalanan ibadah haji, walaupun perannya sudah tidak lagi sama seperti dahulu. Kini jalur itu menjadi daya tarik bagi para turis. Awalnya, sebelum jalur kereta ini dibangun, beberapa orang yang ingin menunaikan ibadah haji melalui jalur darat melakukan perjalanan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dengan menunggangi unta. Untuk perjalanan dari Damaskus menuju Madinah saja, mereka menghabiskan waktu hingga 40 hari, hingga banyak peziarah yang meninggal dunia akibat keringnya di padang pasir. Pada tahun 1448, Sultan Abdul Hamid II yang menjadi pemimpin Khalifah Utsmani memerintahkan pembangunan jalur kereta api ini untuk mengatasi dan memangkas perjalanan ibadah haji. Terbukti, setelah jalur ini jadi dan kereta api bisa melintas, perjalanan dari Damaskus ke Madinah bisa dilakukan hanya dalam waktu 5 hari perjalanan. Jalur kereta api ini melintas di 5 wilayah, yakni Turki, Suriah, Yordania, Palestina, dan Arab Saudi. Kereta yang melintasi jalur kereta api Hijaz mampu mengangkat hingga 300.000 penumpang, yakni pada tahun 1914, dan dengan jarak lebih dari 1.300 km. Setelah proyek ini selesai dibangun, pemerintah Turki pun berencana untuk memperpanjang jalur utara menuju Istanbul yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Turki Utsmani, dan jalur selatan ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Sayang, rencana itu tak berjalan dengan baik. Menariknya, proyek tersebut dibiayai oleh sumbangan umat muslim, yaitu diambil dari pajak Khalifah Ottoman tanpa adanya investasi asing. Alhasil, rute itu dianggap sebagai wakaf umat muslim. Jalur kereta api ini bukan milik negara, bahkan milik perorangan, tapi milik umat Islam. Sebenarnya, ide awal dari Sultan Abdul Hamid II selain untuk perjalanan haji, jalur kereta api ini dapat menghubungkan seluruh masyarakat di wilayah kekuasaan Khalifah Turki Utsmani. Sultan berencana untuk menyatukan umat Islam untuk menjaga kepentingan di wilayahnya. Bagi Sultan Abdul Hamid II, menyatukan dunia muslim bukan hanya semata keharusan spiritual, tetapi juga memiliki manfaat praktis. Selama beberapa dekade sebelum jalur kereta apian dibangun, sejumlah negara yang menjadi musuhnya telah menggerogoti wilayah kekuasaan Turki. Misalnya Prancis mencaplok Tunisia, Inggris menguasai Mesir, Rumania, Serbia, dan Montenegro memilih merdeka.